Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan Januari 2023. Tahun baru, sorry telat, jaga basi kalian. Anyway, happy 2023. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau saling mengadopsi satu sama lain. Sangat mungkin message-nya juga buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian yaitu Taurus, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian yang setiap orang pasti berbeda. Anyway, gue langsung aja, gue mulai dengan Lenormand ya, 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Taurus di bulan Januari 2023. Apa yang terjadi pada Taurus di bulan Januari 2023. Wow. Anchor, Garden, Well, Under the Deck, 3. Fokus kalian ya, pusat bacaan kalian ya, center reading kalian adalah The Garden. Kalian lagi ingin bersosialisasi. Garden itu entah ada event, fokus kalian pada event ya, network, dan mungkin itu untuk membangun stabilitas kalian sendiri ya. Sehingga kalian juga mendapatkan resources, sumur melalui network dan bersosialisasi. Di alam bawah sadar kalian di sini ada trees. Ini bisa keluarga, ini bisa kesehatan, ini juga bisa karma. Ini alam bawah sadar kalian. Ini general reading ya. Jadi beberapa dari kalian ini tentang karma, beberapa kalian ini tentang kesehatan, beberapa dari kalian ini juga tentang keluarga. Gua nggak bisa karma di sini juga maksudnya pembayaran. Jadi kalau kalian butuh personal reading, kayaknya untuk bisa menjelaskan ini lebih dalam, gue lepaskan pada kalian sendiri yang paham situasi kalian masing-masing ya. Jadi kalau kalian butuh personal reading, kalian kontak aja di bawah tuh di box description ya, itu ada nomor WA gue. Kalian bisa message saja ya, WA langsung, atau ya kalian bisa lebih mengerti situasi kalian sendiri. Langsung gue akan buka 12 kartu, yang mana gue mungkin gak akan baca ke-12 kartu itu sendiri, karena gue hanya akan membaca energi-energi yang bersinggungan, kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet yang ada di bulan Januari ini ya. Berdasarkan contekan gue di sini energi-energi di bulan Januari ya. Kali ini gue pakai The Muse Tarot ya. Gue bosan pakai Lucky Tarot. Langsung aja ya. Apa yang harus perlu ketahui di bulan Januari 2023 dengan segala perubahan energi planet yang ada, dampaknya apa sih untuk Taurus dalam kesehariannya? The Wheel of Fortune. Kalian keluarnya sih ini ya, terbalik ya. Tapi gue gak akan baca terbalik kali ini. Jadi di rumahnya Taurus itu sendiri adalah The Wheel of Fortune, energi Jupiter,
Rumah kedua, rumahnya Gemini, untuk Taurus kalian dapat The Sun. Di rumahnya Cancer, di rumah ketiga untuk Taurus kalian dapat The Emperor. Di rumahnya Leo, di rumah keempat untuk Taurus kalian dapat Strength. Energi Leo itu sendiri. Di rumah kelima, di rumahnya Virgo untuk Taurus kalian dapat High Priestess. Di rumah keenam, di rumahnya Libra, buat Taurus kalian dapat The World. Di rumah ketujuh, di rumahnya Scorpio, tentang relationship kalian dapat The Tower. Di rumah ke-8, di rumahnya Sagittarius untuk Taurus kalian dapat The Devil. Di rumah ke-9, di rumahnya Capricorn untuk Taurus kalian dapat Awakening. Di rumah ke-10, di rumahnya Aquarius untuk Taurus kalian dapat Death. Di rumah ke-11, rumahnya Pisces untuk Taurus kalian dapat The Empress. Rumah ke-12, rumahnya Aries untuk Taurus kalian dapat The Chariot. Under the deck kalian dapat The Magician. Energinya Mercury. Alam bawah sadar kalian secara general adalah energinya Mercury, energi Magician. Mercury lagi retrograde saat ini ya di Capricorn. Capricorn buat Taurus itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, tentang foreigns, tentang segala sesuatu yang asing, baru, tidak familiar ya. Tentang travel, tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, tentang higher learning ya, perbedaan filosofi bahkan ya. Di rumahnya Capricorn itu juga ada Pluto ya. Dan kalian dapat Awakening, Judgment. Kalau kartu tarot pada yang lainnya, ini Awakening ini adalah Judgment, yang mana kalian dapat kesempatan kedua untuk ya, memperbaiki atau mengakhiri nilai-nilai yang selama ini kalian sudah salah menilai ya, dengan pendekatan yang berbeda dari yang biasanya gitu ya. Dan judgment itu sendiri adalah bagaimana kita menilai kan, adalah pengakuan kita sendiri, dan itu kalian dapat pencerahan ya. Awakening itu juga pencerahan, yang mana sebenarnya ini energi Scorpio. Dan Mercury retrograde, sedangkan kita saat ini masih ada di seasonnya Capricorn, yang mana matahari juga ada di situ, Pluto juga ada di situ, bersama dengan Mercury yang retrograde. Ya. Mercury retrograde itu adalah kita diminta untuk review, ya, flashback tentang bagaimana persepsi kita tentang apapun itu, pengetahuan, penilaian kita tentang ya, bagaimana kita menilai ya, persepsi kita, mindset kita, bagaimana kita berkomunikasi, intelektual kita. Mercury retrograde, kita diminta untuk mereview itu ya, selama Mercury retrograde di Capricorn, dengan ya, segala sesuatu yang sifatnya asing itu mungkin buat kalian, tentang luar negeri itu sendiri mungkin. Awakening. Dan Pluto ya, yang mana ada di Capricorn juga, itu adalah planet transformasi kan.
dan ada matahari juga di situ, pencerahan kan. Bagaimana persepsi kalian atau bagaimana kalian menilai, itu yang mungkin akan kalian dengan menyadari itu kalian tahu bagaimana kalian akan melakukan perubahan itu sendiri. Jadi kalian dapat pencerahan. Matahari di situ ada kebenaran yang terungkap. Ya. Dan ini energi Scorpio. Awakening ini, judgment ini energi Scorpio. Di rumah yang Scorpio sendiri, ya, itu di rumah ke-7 buat Taurus. Ya, rumah ke-7 itu tentang relationship, either profesional atau personal, atau bahkan dengan diri kalian sendiri, kesadaran tertinggi kalian sendiri. Ya, di rumahnya Scorpio, di rumah ke-7, rumah relationship buat Taurus, itu kalian dapat The Tower. The Tower ini energi Mars. Mars itu kan selalu tentang action, tentang tindakan, ya. The Tower itu juga dalam tarot itu lebih sifatnya tidak terduga, yang ngagetin orang gitu. Tiba-tiba, dan yang biasanya istilahnya di luar kebiasaan kita gitu, makanya ngagetin orang gitu. Anyway, event yang ngagetin, shocking. Ini energi Mars ini ada di Gemini ya, masih retrograde saat gue baca ini ya. Masih retrograde di Gemini, yang mana retrograde itu sejak Oktober, udah 5 bulan. Nah, buat Taurus, Gemini itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang value, tentang nilai, apa yang bernilai atau apa yang berharga, tentang materi gitu sendiri, tentang bagaimana kita menilai dan mengapresiasi, menghargai. Lagi-lagi ini judgment ya, bagaimana kita menilai juga berdasarkan persepsi kita. Anyway, Mars di Gemini yang retrograde itu kita mungkin mencoba untuk menilai ini. Mars retrograde di Gemini secara general itu sifatnya adalah jajal, mencoba-coba gitu. Karena ketidaktahuan, karena keingintahuan kita yang kita tidak tahu itu ya, kita mencoba-coba gitu kan. Coba-coba melakukan hal ini, melakukan hal itu. Ini kalau gue gini gimana, kalau gue itu gimana gitu. Nah, anyway, rumah kedua, rumah Gemini buat Taurus itu ada tentang kalian dapat Sun, matahari. Balik lagi Capricorn ya, karena matahari ada di Capricorn. Kalian dapat ada kebenaran yang terungkap, ada pencerahan lagi. Di rumah Capricorn kalian dapat apa? Awakening, tentang judgment, penilaian, bagaimana kalian menilai, right? Sesuai kan ya? Apa yang bernilai buat kalian? Apa yang kalian anggap itu berharga? Entah itu pekerjaan, entah itu materi, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu keluarga, ya, komitmen, anything. Oke. Itu gue menjelaskan energinya Mercury retrograde di Capricorn. Tanggal 2 Venus masuk ke Aquarius meninggalkan Capricorn. Nah, kan? Venus masuk ke Aquarius meninggalkan Capricorn. Di rumahnya Aquarius buat Taurus itu di rumah ke-10 tentang karir, tentang reputasi, tentang status, apapun itu status, tentang visi jangka panjang kalian ke depan. Kalian dapat death, sesuatu yang memang sudah saatnya kalian tinggalkan karena sudah tidak selaras atau tidak lagi berguna, yang sudah saatnya kalian tinggalkan. Dan ini death ini energi Pluto lagi ada di Capricorn.
apapun itu ya, mungkin status beberapa dari kalian, apapun itu statusnya, mungkin beberapa dari kalian ini tentang pekerjaan, beberapa dari kalian ini tentang reputasi kalian sendiri, atau bahkan jangka panjang kalian ya, visi jangka panjang kalian yang udah nggak selaras lagi, yang kalian memang harus tinggalkan. Awakening, karena energinya Pluto di Capricorn. Dan ini gue bicara tentang Venus masuk ke Aquarius ya. Venus itu tentang money, tentang value lagi, tentang bagaimana kalian menilai, tentang relationship, tentang harmoni. Mungkin berapa dari kalian nih ada yang harus meninggalkan pekerjaannya, harus meninggalkan status perkawinannya, ada yang harus melepaskan visi jangka panjangnya yang lama, yang udah nggak bisa diterusin lagi. Tanggal 6 kemarin tanggal 6 kemarin ya, purnama di Cancer, yang mana itu opposite-nya ya, opposite-nya Capricorn. Nah, purnama, bulan purnama itu selalu si emosional kita, dan purnama itu konotasinya selalu tentang release, let go. Nah, purnama itu dampaknya selalu 2 minggu kurang lebih, setiap orang punya dampak yang berbeda. Anyway, Cancer buat Taurus itu ada di rumah ketiga ya, itu tentang mindset, persepsi, kurang lebih sama dengan Merkuri retrograde tadi ya. Mindset, persepsi, komunikasi, intelektual, segala pengetahuan dan wawasan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, tentang lingkungan sekitar kalian dari masa kecil kalian, tentang bagaimana hubungan kalian dengan keluarga atau kakak adik ya. Kalian dapat The Emperor. Kalian punya kuasa atas nasib dan hidup kalian sendiri, kalian sadari itu. Dan ini energi Aries. Di Aries itu ada Jupiter. Jupiter itu kalian tahu bagaimana melampaui batasan-batasan kalian. Jupiter itu planet keberuntungan. Jadi kalau kalian bisa melampaui batasan-batasan kalian, ada berkah spiritual yang kalian akan dapatkan. Ya. Dan Jupiter di Aries itu energinya entrepreneur, emperor gitu loh, ya kan? Bisnis. Anyway, buat Taurus ya, energi Aries itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu adalah segala sesuatu yang di luar kuasa kita, segala sesuatu yang kita tidak ketahui, segala sesuatu yang bisa juga itu spiritual karena gelap, di luar pengetahuan kita, di luar materi, tentang karma, alam bawah sadar. Nah, di rumahnya Aries buat Taurus, di rumah ke-12 itu kalian dapat The Chariot. The Chariot itu energinya Cancer. Balik lagi ke purnama di Cancer. The Chariot itu kalian akan mendapatkan kemenangan di saat kalian mampu mengendalikan dualitas dari dalam diri kalian sendiri, terang dan gelap dari dalam diri kalian sendiri. Kalian dengan kemenangan itu artinya kalian mampu moving forward dari apapun situasi, your current situation. Kalian siap untuk release, letting go. Tanggal 12 Januari Mars direct di Gemini. Setelah 5 bulan dia retrograde ya, dia akan direct di Gemini, yang mana itu di rumah kedua tentang materi, value, tralala yang tadi gue dijelasin ya. Gue cuma ngingetin kalau
mobil, motor udah lama kita nggak pakai, untuk kalau kita mau pakai pemanas, dipanasin dulu kan ya gitu. Sama planet juga gitu, setelah dia lama diam 5 bulan hampir 6 bulan dia diam ya, dia masih akan stay di Gemini sampai bulan Maret ya. Teman dampaknya di sini adalah Mars direct. Kalian sudah lebih punya arah tentang nilai, bagaimana kalian menilai gitu. Bagaimana kalian menghargai, menilai, mengapresiasi ya, dan apa yang berharga buat kalian sudah lebih punya kejelasan. Kalian dapat pesan pencerahan kan, awakening tentang perbedaan-perbedaan itu. Tentang yang mungkin asing buat kalian. Dari tanggal 18 Merkuri direct di Capricorn. Direct di Capricorn, Merkuri. Ya, kalian akan mulai mengambil keputusan sih. Dengan Merkuri direct, kalian akan memperbaiki, mengakhiri ya, penilaian kalian yang mungkin salah selama ini. Dengan pendekatan yang berbeda, kalian akan komunikasikan. Tanggal 20 Januari, Matahari meninggalkan Capricorn masuk Aquarius. Tara, death. Karena Venus juga lagi di Aquarius. Matahari masuk ke situ. Ya, kalian tahu apa yang kalian harus tinggalkan. Entah itu mungkin karir, reputasi, visi yang lama, status. Tanggal 21 New Moon di Aquarius. New Moon itu new beginning ya. Kalian punya trigger, punya pemicu, punya passion baru untuk memulai sesuatu yang baru, entah itu status baru ya, kalian akan lebih bersemangat untuk membangun reputasi yang baru, entah itu pekerjaan baru ya. Tanggal 22 Uranus direct di Taurus. Uranus itu rebel, pemberontak. Uranus itu adalah energi jati, keunikan diri kita sendiri, jati diri kita. Dan Uranus itu selama 6 bulan kemarin ini dia retrograde. Retrograde itu selalu tentang review ya. Karena di Taurus ya, di rumah kalian sendiri itu tentang citra diri kalian sendiri, bagaimana kalian ingin tampil terlihat oleh dunia luar, dengan bagaimana kalian tampil atau ingin dinilai, ingin dilihat oleh orang lain. Dan di rumahnya Taurus kalian dapat the Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter, planet keberuntungan, berkah spiritual ya. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri untuk mendapatkan keberuntungan atau berkah spiritual. Yang mungkin batasan-batasan kalian di sini adalah citra diri kalian yang lama, yang kalian ingin, yang kalian ciptakan selama ini itu udah menjadi batasan kalian sendiri ya. Dan karena ini energi Jupiter ada di Aries buat Taurus itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 tentang alam bawah sadar, tentang karma, tentang keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang segala hal yang sifatnya di luar kuasa kita, tentang segala hal yang tidak kita ketahui, di luar pengetahuan kita. Rumah ke-12 itu juga tentang spiritual itu sendiri, bukan yang hal yang sifatnya materi. Ya, bagaimana kalian dengan energi Chariot di rumah ke-12, di rumahnya Aries ya, yang mana memang Jupiter di situ, kalian diminta untuk menyadari alam bawah sadar kalian, yang mana mungkin adalah
ya itu tadi, batasan-batasan kalian sendiri, keyakinan-keyakinan kalian sendiri yang membatasi diri kalian untuk menjadi apapun yang kalian yakini selama ini untuk menjadi. Karena ya dengan energi Uranus itu kalian mungkin berpikir, gue udah gak lagi seperti itu, kalau gue selama ini tampil itu gue rasanya gak gitu lagi deh gitu. Lebih dengan energi Uranus yang direct ya, kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan atau hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan kalian yang biasanya kalian lakukan. Orang melihat itu sesuatu yang baru gitu. Anyway, tanggal 26 Venus meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Di rumahnya Pisces, itu di rumah ke-11 buat kalian ya. Rumah ke-11 itu tentang network, friendship, harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Nah, di rumah Venus masuk ke Pisces, kalian tuh dapat The Empress, energi Venus itu sendiri. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi, keadaan yang baru, lingkungan yang baru, mungkin teman-teman yang baru, ya lingkungan yang baru. Ikut seneng deh. Langsung aja gitu. Kalau gitu kita langsung ke terakhir, ke kartu terakhir, yaitu The Literary Witches Oracle card ya. Satu kartu aja petunjuk dan saran untuk Taurus di bulan Januari 2023. Kalian dapat Trickery, Agatha Christie. Trickery. Yauch, alam bawah sadarnya fate, takdir. Oke. Petunjuk dan saran ya, untuk Taurus. Hati-hati pada trap ya, hal-hal yang sifatnya tricky. Situasi yang tricky itu hati-hati di sini. Pertama gue cuma nyaranin untuk lihat ke dalam dulu ya gitu, jangan langsung curiga pada apapun yang di luar kalian. Hati-hati dalam berperilaku juga atau berpikir juga. Apakah kita melakukan suatu hal itu tricky? Hal itu nanti akan kembali ke kita. Agatha Christie, bro. Siapa yang suka nonton filmnya Agatha Christie dulu atau yang baca Agatha Christie? Thriller semua, ya kan? Anyway, semoga resonates dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share.